Memang kita rasakan hampir di setiap kota kita memang ada masalah lalu lintasnya memang agak sulit apabila tidak di dalam jalur empat lajur ya. Memang ada beberapa tempat yang kita memang sudah bangun seperti itu ya. Seperti tahun ini juga di Kota Agung sudah kita bangun di situ. Lalu untuk Jalintimnya sendiri itu sebenarnya ada program kita jalan khusus untuk Trans Sumatera yang merupakan bagian Trans Asia yang masuk dalam program MP3I. Kita akan bangun mulai apabila nanti memang JSS Jalan Sunda kita jalan. Kita sudah membuat suatu jalur khusus di sepanjang jalur Jalintim Sumatera, tidak menggunakan existing, bikin baru lagi, di mana jalan itu berupa tol dan istilahnya satu lagi yaitu high grade highway, yaitu jalan yang sekelas jalan tol. Dan itu sudah dalam studi ROW-nya, koridor jalannya. Dan itu yang sedang kita lakukan itu. Dan realisasinya kapan mungkin? Sebenarnya kita ini memang kalau untuk mendana semuanya APBN saya kira tidak bisa. Ini seperti tadi Pak Kohar juga sudah menyampaikan, kita memang mensinergikan seluruh potensi yang diperlukan. Oke, kita angkat penelpon lagi sebelum dilanjutkan. Pak Supendi dari Wai Halim, Bandar Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pendi. Selamat sore Radar TV. Selamat sore Bapak-bapak berempat. Selamat sore dari Pak. Kadin, dari DPD, dari Dinas PU. Kami terima kasih Pak ya. Tapi harapan kita Pak begini, saya kalau pembicaraan saya salah jangan ditanggapi Pak, jangan dibilang ekstrim gitu Pak ya. Itu tidak kebodohan saya Pak ya. Jadi begini Pak, di dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, sebenarnya tanya dulu rakyat itu Pak, wakil rakyat itu datanglah dari mana konstituennya itu, apa sih maunya rakyat itu, jangan hanya maunya birokrasi gitu. Karena yang merasakan pembangunan itu secara langsung adalah rakyat. Nah, jadi sebabnya itu Bapak tadi mengatakan transportasi yaitu jalan, listrik. Nah, ya bikinlah jalan dan listrik. Nah, saya bukan tidak berterima kasih tentang jembatan Selat Sunda. Tapi yang ada inilah dulu jurus Pak. Jangan karena melihat bintang di langit, lupa rumput di bumi. Itu entah kapan jadinya, tapi sekarang kita udah susah. Nah itu. Dan jadi saya maaf ini Pak ya. Baik Pak. Jadi dulu Pak rawa jadi jalan, pemerintahan sekarang ini jalan jadi rawa seluruh Indonesia. Malulah pemerintah itu Pak melalui perpanjangan tangannya itu. Jadi tolong bantu rakyat ini Pak. Kalau Pak jual pisang itu bisa mahal harganya, jangan lebih mahal ongkosnya daripada pisangnya Pak rakyat ini. Jadi hanya rakyat itu, apa yang dimaukan rakyat itu, bukan hanya maunya pemerintah melalui birokrasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih juga ya Pak Supendi Wai Halim. Tapi sebelum kita ke Pak Supendi ya tanggapannya, kita ke Pak Hairul dulu. Pak Sarkowi belum selesai juga ya tadi memberikan masukannya. Kalau seandainya menunggu tadi makan aja jalan seperti jalan tol begitu di sini, itu kan mungkin agak lama realisasinya. Kalau untuk jarak dekat ini begitu Pak, untuk Jalintim Unit 2 ini seperti apa? Ya, ini nanti kita koordinasikan dengan bidang perencanaan juga nanti ya. Karena juga kita ingin seperti itu, daerah-daerah rawan kecelakaan, rawan macet, itu menjadi perhatian kita. Tapi saat kadang-kadang kita mau menyelesaikan itu, kita masih kendala lahan. Nah nanti kita mungkin Pak Marsudi akan ke Pemda sana, gimana soal lahannya. Kita tetap ada program seperti itu. Mana mungkin kita akan kita tahu ini bahwa bila itu macet, itu membutuhkan biaya operasional kendaraan yang cukup besar. Jadi apapun ininya jadi mahal. Jadi percuma kita juga membangun kalau itu tidak efektif. Ininya. Pak Marsudi mungkin ada tanggapan juga soal jalan unit 2 ini? Ya baik. Terima kasih Pak Irul atas masukannya. Ya memang kita di dalam program ini memang kadang-kadang terus terang mungkin klasik kata orang ya, ada kendala masalah anggaran kadang-kadang. Dengan jalan yang katakan Provinsi Lampung sepanjang 1159 ini dengan anggaran cukup terbatas, ya kita harus mencari skala prioritas kadang-kadang kan.
kalau soal prioritas yang mana yang harus kita tanggulangi dulu gitu kan. Nah, sehingga kadang-kadang pembagian anggarannya itu tiap segmen itu ya kadang-kadang tidak merata lah. Kadang-kadang ada yang cukup besar karena kondisi pada jalannya cukup berat rusaknya gitu. Nah, tapi apa yang disampaikan Pak Airul itu mungkin jadi masukan buat kita. Memang beberapa tempat memang banyak sekali jalan-jalan kita yang mengalami kemacetan, terutama masuk perkotaan ataupun kadang-kadang masuk mungkin sentra-sentra masyarakat ini seperti pasar gitu kan. Iya. Nah, sekarang itu memang ada kendala di situ. Karena di situ jadi tempat deadlock istilahnya kendaraan. Nah, itu memang jadi permasalahan lah. Mungkin mungkin tidak hanya di Lampung, mungkin hampir di seluruh Indonesia lah mungkin kalau terus. Tapi ya kita mencoba lah nanti kalau misalnya Pak Airul, saya sebagai Pak Airul tadi, kita juga sudah kemarin ke Musuji juga sudah koordinasi dengan Pemda sana gitu. Ada perubahan jalan untuk mungkin buat akses 2 jalur gitu ya. Nah, memang ini perlu juga sinkron ya kerjasama dengan Pemda gitu. Oke, baik, kita ke Pak Supendi ini Dua Halim. Pertanyaannya saya ke Pak Is dulu ya. Pak Is, ini sebenarnya kalau untuk daerah tertinggal itu kalau menurut dia adalah tanya dulu rakyatnya maunya apa. Kalau tadi dibilang listrik dan juga akses jalan ya itu dulu gitu. Tidak usah jauh-jauh melihat membangun JSS segala. Nah, tanggapannya Pak Is? Pak Supendi dari Halim ya, terima kasih. Nanti saya juga tambahkan dengan tentang jalan. Jadi sebenarnya saya menambahkan dikit tentang jalan, Bu. Oh iya. Persoalan di kita itulah enforcement, penegakan hukumnya yang belum jelas. Nah, ini kenapa saya katakan demikian? DPD sekarang lagi mendorong itu adanya komite pengawasan. Kenapa demikian? Ini alasan selalu kita membingungkan. Di sisi lain nanti ada Menteri Perdagangan bilang masuknya mobil yang tidak jelas. Di sisi lain tentang konstruksi, itu tuntas lari ke Bina Marga sebagai konstruksi jalan. Di sisi lain nanti lari ke daerah namanya DLAJ, yaitu tentang perhubungan, izin-izin ke segala macam. Di sisi lain siapa yang menegakkan kalau itu terjadi pelanggaran? Apakah itu polisi? Nah, ini yang jadi problema di lapangan, Pak. Yang selama ini terjadi. Nah, makanya saya juga sangat terima kasih. Artinya apa? Kalau ini dikatakan bahwa MST kita itu 8 ton, apakah iya pengusaha kita menggunakan 8 ton? Selama ini yang terjadi. Nah, ini koreksi kita bersama yang menjadi tanggung jawab bersama. Makanya DPD juga mendorong. Nantinya kalau terjadi semacam pelanggaran di jalan, apakah itu muatan berlebih, apakah itu mobil tidak berstandar, yang sekarang baknya bisa jadi ditambah. Saya melihatnya Bang Kohar ya, sebagai pengusaha mungkin juga paham. Nah, ini menjadi persoalan. Gitu. Bagaimana konstruksinya? Ada ketidakdisiplinan memakai jalan kan gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan yang harusnya DPD cukup sangat saya selaku keterwakilan Lampung ini menjadi pemikiran. Loh, selama ini kok jalan ini hanya menjadi semacam komoditas publik, padahal seharusnya masing-masing memegang itu. Yang kedua, undang-undang tentang jalan itu sudah jelas. Barang siapa melanggar atau menggunakan atau menghambat tentang lajunya lalu lintas, apalagi ini lintas timur, adalah jalan negara. Ini sebenarnya harus ditegakkan. Itu tidak boleh. Jelas-jelas tidak boleh. Tapi kenapa sekarang terjadi namanya pasar tumpah? Ya kan? Yang akhirnya menghambat lajunya perjalanan lalu lintas. Nah, ini tentunya sosialisasi ini juga menjadi bagian dari teman-teman yang di jalan, tentunya di balai jalan. Ini harus dipahami kepada masyarakat. Begitu juga kepolisian, kan tentunya begitu. Tentang tanggapan Pak Supendi, saya terima kasih Pak. Memang betul masyarakat kita ini kadang-kadang saya tanya, lebih senang disubsidi apa tidak? Pak, sebenarnya kami ini senang kalau semuanya lancar. Ini asumsi. Ini suara rakyat di bawah loh. Semuanya lancar. Artinya apa? Pak, kalau kami ingin nanam singkong, itu jualnya juga setara. Prediksinya bisa pas. Ini contoh. Mereka ingin jual singkong, harga truknya udah nggak jelas. Berapa yang harus kita bayar untuk truk? Padahal kalau jalan ini lancar, ya kan? Dia bisa prediksi kalau harga singkong di pabrik itu sekian ribu, katakanlah 1.000. Harga truknya bisa diprediksi. Tidak bisa pecah ban, tidak patah as. Cepat pula. Nah, ini yang memang betul. Tetapi kita di dalam membangun, makanya munculnya MP3, Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia itu untuk mengkanter kita ke depan. Karena kalau kita tidak berpikir saat ini untuk ke depan, untuk memperbaiki saat ini untuk ke depan, kapan lagi?
Meskipun memang betul kekurangan di sana sini terjadi. Memang alasan klasik, selalu anggaran. Ya, baik. Pak Yusuf, mungkin ada tanggapan soal master plan ya di sini. Tanya dulu apa mau rakyat gitu, jangan mengandalkan hanya pemerintah saja yang bergerak di situ, Pak Yusuf. Kalau yang namanya pembangunan itu kan sudah jelas dari musrembang ya. Musrembang tingkat kecamatan sampai ke pusat itu kan ada. Tapi betul-betul harusnya memang betul-betul dijalankan. Tapi kadang-kadang kan musrembang itu kan hanya cap stempel. Ya. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya sistem itu kan sudah ada. Yang namanya musrembang ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, terus di masing-masing dinas itu ada musrembang juga. Kalau sekarang kan nggak ada lagi itu seperti itu. Padahal itu sistem itu masih ada. Terus yang saya tanggapin masalah jalan, terus terang saja perlu ada kedisiplinan juga. Dalam hal membangun jalan juga perlu berdasarkan bestek yang sesungguhnya. Terus pungutan-pungutan di jalan itu kalau bisa dikurangin. Terus kalau pengusaha atau siapapun, sistemnya harus jelas. Kalau misalnya ukuran bak, kalau dulu orang bikin bak kan sekian meter, tidak boleh lebih. Kalau sekarang kan dipanjang-panjangin baknya ini. Ini siapa yang harus menegakkan hukum ini? Ini yang harus kita lakukan. Kadang-kadang Menteri Perdagangan alasannya karena tidak bisa membeli baru sehingga build up bisa masuk. Sekarang syukur di stop. Terus yang mengizinkan Departemen Perhubungan, Dirjen Darat. Nah, ini yang harus kerjasama Dirjen Darat sama Menteri PU dalam hal ini kan. Itu. Ya, kita angkat telepon lagi Pak. Sudah ada Pak Jauhari dari Bandar Lampung sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Mbak. Ya, saya sebagai rakyat hanya, ya mohon maaf ini Pak, anggota Senat DPD. Ya, terima kasih. Ya, saya sangat pendapat dengan apa yang baru disampaikan oleh narasumber yang barusan. Mohon maaf saya karena baru buka Pak, Bapak yang pakai jas. Pak Yusuf ya. Aturannya sudah jelas. Ya. Jadi kalau ada Bapak bilang ini siapa yang harus menegakkan aturan, mohon maaf Bapak anggota DPD, sudah jelas siapa yang berhak mengawasi. Cuman itu sudah tahu besteknya begini, sudah diketemukan. Ini ada pelanggaran dalam hal membangun jalan. Demikian juga dalam hal tonase tadi Bapak sampaikan, sudah jelas siapa yang harus menindak. Cuman masalahnya penindakan itu tidak dilakukan sesuai dengan aturan penindakan. Ditindak